Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan lillahi fihi wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Subhanallah. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kemampuan untuk hadir sholat jamaah di masjid kita ini. Semoga setiap langkah kita diterima oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah firman Allah yang menarik untuk kita bahas pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Subhanallah. Garis besarnya ayat ini menjelaskan bahwa Allah ini memberikan kecenderungan untuk mencintai tiga hal. Yang pertama adalah kecenderungan untuk mencintai pasangan. Berarti kalau kita masih mencintai pasangan kita, berarti sesuai dengan sunnatullah. Kalau ada yang tidak suka terhadap pasangannya atau lebih baik jomblo, berarti keluar daripada yang namanya sunnatullah ini. Yang kedua adalah cinta kepada anak keturunan. Dan yang ketiga adalah cinta terhadap harta benda. Rahasianya di sini. Rahasianya adalah Allah biasanya memberikan kita ujian pada titik yang paling kita cintai. Saya ulangi lagi. Allah biasanya menaruh ujian kita pada titik yang paling kita cintai. Kalau seseorang itu cintanya kepada pasangan begitu besar, maka biasanya Allah taruh ujiannya di situ. Orang lain punya cinta begitu besar terhadap anak keturunan atau harta benda, maka Allah menaruh ujiannya pada titik itu. Mari kita melihat sejarah Nabi Yuna Ibrahim. Beliau mengharapkan kehadiran keturunan. Berpuluh-puluh tahun beliau belum dikaruniai oleh Allah keturunan. Sampai pada titik usia beliau begitu senja dan Allah berikan beliau keturunan. Dan mari kita lihat dari sejarah kehidupan beliau, banyak sekali ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yuna Ibrahim. Titiknya adalah ujian anak. Saya masih ingat Bapak Ibu, suatu hari kedatangan seorang bapak. Dia bercerita, mohon maaf Ustaz, anak saya yang pertama putri, yang kedua putri, dan yang ketiga laki-laki. Saya tanya kepada bapak itu, kira-kira yang paling menggoda orang tuanya di antara tiga anak ini yang nomor berapa?
ditebak saja. Pertama putri, yang kedua putri, yang ketiga laki-laki. Yang keberapa? Yang ketiga. Loh, benar. Kenapa ini terjadi? Satu hal yang sederhana saja. Mungkin kedua orang tua itu bapak dan istrinya, ketika anak putrinya minta sesuatu, beliau berdua bisa menolak untuk kedua putrinya. Tetapi ketika yang minta adalah anak putranya, yang itu adalah bungsu dengan kelamin yang sendiri, yaitu laki-laki sendiri, dua orang tua itu sulit untuk menolaknya. Artinya sebenarnya kalau kita punya beberapa anak, contoh anak saya 5 laki-laki semuanya, maka saya sebenarnya bisa memprediksi anak mana yang paling titik godanya paling besar. Dan biasanya anak yang paling mendapatkan perhatian, anak yang paling tidak mandiri, dan anak yang paling manja di rumah kita. Nah, dengan kondisi ini maka sebenarnya kita sudah bisa melakukan pencegahan. Oh, kita tidak bisa yang namanya adil seadil-adilnya. Mesti ada satu yang kita condongi. Nah, pada titik itulah kita perlu hati-hati. Nah, ujian ini akan semakin berat jika antara bapak dan ibu tidak kompak di dalam pola pengasuhan. Apalagi kalau ditambah kakek dan nenek di rumah itu, nggak kompak lagi, tambah rumit. Contoh, anak kita minta HP. Sang ibu menjawab, mohon maaf nak, belum waktunya, masih kelas 3 SD. Anak ini datang kepada bapaknya, minta HP. Bapaknya, ya sudah, asal kamu pakai dengan yang sungguh-sungguh ya, pakai yang baik. Keputusan mamanya, uminya di-cancel sama abinya. Dan tentu suatu hari kalau dia mendapatkan penolakan dari satu tempat, dia akan mencari tempat yang mungkin bisa memberikan apa yang ia minta. Apalagi tambah lagi pemainnya yaitu kakek neneknya. Ibunya ngomong tidak, bapaknya ngomong tidak, anak mulai nangis. Mbak putrinya datang, kenapa kok nangis? Akhirnya selidik punya sidik, minta HP ditolak. Mbak putrinya nggak tega, ya sudah ini aja, HP murahan kamu belikan duit ini. Akhirnya anak tidak punya keputusan satu. Dia akan mencari celah, dan pada akhirnya toh anak selalu diberi apa yang ia minta. Karena kalau satu gagal, dia mencari tempat yang lain. Kalau tempat yang lain gagal, masa ada alternatif yang ketiga, yaitu kakek dan neneknya. Dan dalam konteks ini, ujian anak yang tadi, satu anak yang paling muda, itu semakin berat karena ketidakkompakan antara orang dewasa di dalam rumah tangga itu. Maka sore hari ini saya akan memberikan 4 syarat. Kapan sih kita ini boleh menerima permintaan anak, dan kapan kita boleh menolak permintaan anak. Dan ini dapat dijadikan sandaran, parameter, ukuran bagi bapak, ukuran bagi ibu, dan ukuran bagi kakek nenek, sehingga bisa mudah dengan kompak.
Syarat yang pertama, jika kita punya putra atau putri meminta sesuatu kepada kita, maka mohon dilihat syarat pertama apa itu? Apakah permintaannya menyalahi aturan atau syariat? Jika permintaannya menyalahi aturan atau syariat, jawaban kita harus kompak, yaitu tidak. Kalau kebetulan permintaannya tidak menyalahi aturan atau syariat, maka ikuti syarat yang nomor 2. Contoh, saya masih ingat beberapa 1 tahun yang lalu ketika putra pertama saya kelas 2 di sebuah pondok pesantren, tentu 2 SMP. 6 bulan anak ini nggak pulang ke rumah, ya karena mondok. Sampai waktu liburan pulanglah anak ini. Satu hari datang ke rumah, kebetulan waktu itu sore-sore melihat saya sedang duduk lah di sofa. Anak saya kok meraih kaki saya, lalu dipijeti. Saya heran, alhamdulillah, kok anakku soleh men, begitu guyonannya. Lah setelah itu kok terakhirnya ada udang di balik rempeyek. Bi, aku minta 1 ya dari Abi, 1 aja lagi. Kita Anda bayangkan anak ini 6 bulan gak pulang, baru hari pertama, lalu habis mijeti. Berat untuk tidak mengatakan iya. Dan saat itu memang saya katakan boleh kamu minta 1 aja. Dan saya kaget ketika dia langsung berdiri, begitu girangnya dia. Saya curiga, minta apa ini? Saya tanya lagi, sebentar mas, saya harus ubah keputusan saya. Kamu minta apa ini maksudnya? Boleh Yobi, badanku lebih tinggi dari Abi. Terus apa hubungannya? Kakiku juga lebih kuat daripada Abi. Apa hubungannya? Boleh ya aku minta izin naik sepeda motor. Penyakit. Satu sisi saya sangat menyayangi anak ini. Baru pulang, mijeti lagi. Tetapi satu sisi kalau saya perbolehkan apa yang dia minta, terpaksa saya harus menyalahi aturan. Memang aturannya belum boleh anak kelas 2 SMP. Dan dengan berat hati, sesek dada saya menjawab, mohon maaf mas, kalau Abi memberikan kamu sepeda motor untuk izin, kira-kira ada nggak peraturan yang terpaksa harus Abi langgar? Dan anak saya sudah paham, berarti saya menolaknya. Dan dia ngomong, mesti nggak boleh, mesti nggak boleh. Abi ini bakhil, nggak sayang sama aku. Ya saya dengarkan aja. Anak sedang marah, kan tidak terlalu normal. Begitu. Lalu dia menjawab, sudah lagi, izinkan aku, saya janji nggak keluar dari perumahan ini. Saya hanya naik sepeda motor di perumahan ini. Bapak Ibu, kalau saya pada waktu itu memberikan izin dengan janji seperti itu, kira-kira anak saya cenderung melanggar atau tidak? Sangat tinggi melanggarnya, sangat besar kemungkinannya melanggar. Loh, dia di ujung perumahan mepet, lalu temennya di seberang jalan keluar dari rumah sudah manggil, ayo Fakih, ayo segera ikut aku naik sepeda motor. Terlalu berat godaannya. Akhirnya keputusan saya tidak. Kita punya anak putri mungkin bapak-bapak. Loh, anak putri SMP kelas 3. Kok tiba-tiba bel di yang namanya
pintu gerbang kita berbunyi teng tong. Lalu ibunya keluar, kemudian dilihat teman laki-laki putri kita. Oh iya Mas Farhan, ada apa? Aisyah ada tante. Penyakit. Oh ada. Ada apa Farhan kok kesini? Mau pinjem buku. Buku apa? Buku matematika. Kenapa kok pinjem? Saya tadi nggak sempat nulis karena dipanggil Bu Guru. Ya, kamu tunggu di sini ya. Begitu. Kita tahu bahwa dua anak ini nggak boleh bertemu. Ada beberapa orang tua harus merusak syariat itu. Anak ini dipersilakan masuk, lalu Aisyahnya dipanggil dan naudzubillah, mama buat minum ya. Lalu dua anak ini berdua di ruang tamu. Orang ketiganya siapa? Syaitan. Yang itu jelas masalah syariat ya sudah. Anak ditaruh di teras saja, di situ tempat duduk. Kemudian Aisyah ini nggak usah ketemu ya sudah, biar pulang kembali. Kan seringkali kita dapatkan kita sayang sama anak, tetapi jangan sampai rasa sayang kita itu menyalahi syariat. Tentu kita harus. Kenapa? Sekali kita memberi peluang anak kita menyalahi aturan atau syariat, maka kita khawatirkan di luar dia akan jauh untuk menyalahi syariat atau aturan. Sehingga sejak di rumah saja kita harus komit, anak minta sesuatu menyalahi aturan atau syariat, jawabannya tidak. Tetapi anak minta sesuatu tidak menyalahi aturan atau syariat, ikuti syarat selanjutnya. Yang nomor 2 sekarang, anggap saja permintaan anak ini nggak menyalahi aturan atau syariat. Apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua perlu ditanyakan pada diri kita. Apakah permintaan anak kita ini memang sesuatu yang dibutuhkan oleh anak? Saya sempat memberi training untuk wali murid TK. Saya tanya pada ibu-ibunya, Bu, siapa yang anaknya di sini sudah punya handphone? Tentu TK ini. Dan banyak anak-anak TK, ibunya angkat tangan bahwa anaknya punya handphone. Pertanyaannya, anak TK sudah butuh nggak untuk memiliki handphone? Belum butuh. Itu artinya orang tua itu memberikan anak bukan berdasarkan kebutuhan anak, tetapi hanya berdasarkan keinginan anak. Butuh dengan ingin berbeda. Coba suatu hari kita bawa makanan ke rumah, kebetulan makanan itu jumlahnya banyak, disukai anak kita. Anak ini ngambil satu potong, dia makan. Setelah habis, ambil potongan yang kedua, dia makan. Habis potongan yang kedua, dia ambil potongan yang ketiga. Apakah kita biarkan anak ini sampai menghabiskan potongan ke-6, ke-7, ke-8 sampai kekenyangan? Toh kuenya ada dan anaknya suka? Tentu tidak. Kenapa? Kita harus ajari batasan kebutuhannya. Keinginannya mungkin ke-7, ke-6, kekenyangan. Tetapi batasan kebutuhannya mungkin hanya potongan yang ketiga dan ke-4. Dan kita perlu yang namanya mengajari anak itu pada batasan-batasan sesuai dengan kebutuhannya.
Sederhananya begini, antara kebutuhan dan yang namanya keinginan. Bulan Ramadan kemarin ada salah seorang anak saya belajar puasa sampai sore. 30 menit sebelum maghrib anak ini lemes, istilah Jawanya lemes dempes. Akhirnya saya ngomong, ayo nak jalan-jalan. Biar dia itu, akhirnya dia jalan-jalan mengelilingi orang yang jualan kue. Kemudian dia nunjuk kue pertama, Bi, terang bulan Bi, kamu mau? Ya wis ambil. Jalan selanjutnya dia tunjuk lagi, lapis Biena, kamu mau? Iya. Sampai dia nunjuk 5, saya coba untuk mengikuti keinginannya dan 5 dibawa pulang. Adzan sudah berkumandang, minum, kemudian kue pertama dia makan lancar, kue kedua dia makan lancar, tetapi masuki kue yang ketiga tersendat. Separuh kue ketiga sudah dia tidak mampu lagi, apalagi kue yang keempat dan kelima. Saya biarkan kue itu sampai habis taraweh. Saya kumpulkan anak saya. Saya bilang, coba anak-anak semuanya, adik tadi ingin membeli 5. Dan yang sekarang sisanya adalah 2,5. 5 ini adalah keinginan. Dan kebutuhan adik hanya 2,5. Kenapa kok Abi ini tidak selalu nuruti keinginan kalian? Karena keinginan ini tanpa batas 5. Abi memberikan apa yang kalian minta berdasarkan kebutuhan. Dan Abi akan terus nuruti kalau kamu butuh. Tetapi Abi tidak bisa selalu nuruti jika kamu ingin. Saya jelaskan begini. Kenapa ini harus kita ajarkan dari kecil? Kalau kita sudah mengajari anak pada batasan sesuai kebutuhannya, lalu anak kita tumbuh besar menjadi dewasa, dia punya keinginan banyak, dia punya harta untuk mengikuti keinginannya, tetapi anak ini yang sudah dewasa ini tidak akan pernah mau mengikuti keinginannya. Loh, kenapa? Karena dari dulu kecil kita sudah mengajari anak ini, dia memang punya keinginan, tetapi keinginannya tetap ada batasannya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat di koran atau di tayangan televisi, seorang anak yang bobotnya hampir 200 kg. Apakah yang bermasalah anaknya? Saya jawab tidak. Tetapi yang bermasalah adalah orang tuanya yang tidak berani dan tidak tega menolak keinginan anaknya untuk makan. Jika dari awal orang tua sudah melihat gejala bahwa anaknya suka makan, kemudian orang tuanya tega untuk menolak karena memang tidak butuh, maka insya Allah kasus anak yang hampir 200 kg itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena orang tuanya sudah mengajari anak pada batasan kebutuhan, bukan batasan keinginan. Itu syarat yang nomor 2. Lah, syarat yang nomor 3 Bapak Ibu adalah begini. Saya masih ingat ceritanya. Suatu hari anak saya mau berangkat ke sekolah, nemui saya sambil nunjukkan kakinya yang sudah pakai sepatu. Bi, sepatuku jebol, Bi. Saya lihat iyole jebol. Kira-kira anak ini
belikan aku sepatu ya. Kira-kira permintaan anak menyalahi syariat atau tidak? Tidak. Butuh nggak anak ini? Sudah butuh. Apakah pagi itu dia minta, lalu malam langsung saya kasih? Tidak. Kok minat menurut ini? Saya bilang, Mas, Abi akan membelikan kamu 10 hari lagi. Anak saya mendelik, 10 hari? Lalu jebolnya gimana si Bi ini? Lalu saya minta, coba copot sebentar aja. Apa? Ambilkan linci di laci Abi, bawa ke sini. Lalu saya buka lincinya, sepatunya saya sedikit buka begini, saya kasih lem, tak petek begini, tak taruh di bawah kursi, tak duduki. Tunggu 5 menit, 10 menit. Dan setelah 10 menit saya kembalikan. Tahan 10 hari nak ini. Setelah 1 minggu anak ini tanya, Bi, kurang berapa hari lagi? Ya jawaban saya 10 kurangi 7 sama dengan 3. Anak ini lu lama ya Bi ya? Iya, sabar nak. Apa maknanya Bapak Ibu? Maknanya tidak selalu apa yang diminta oleh anak kita, walaupun permintaannya betul-betul dibutuhkan, kita langsung memberikannya sakdet saknyet. Bahasa Jawanya begitu. Kalau bisa ditunda beberapa hari, tunda. Untuk apa? Supaya anak kita belajar bahwa menunggu itu adalah sesuatu di dalam hidup, sebuah keniscayaan. Sehingga ketika anak kita dewasa, dia terbiasa untuk tidak berpikir instan langsung ada, langsung jadi, tetapi dia sabar mengikuti proses. Dia membangun gerakan dakwah. Dia tidak pernah berpikir hari ini dipancangkan gerakan itu 2 tahun ke depan harus sukses. Tidak. Dia sabar melewati setiap proses dari gerakan dakwahnya. Bahkan mungkin dia tidak pernah melihat waktu keemasan gerakan dakwahnya karena dia sudah meninggal. Loh, kenapa dia memilih itu? Karena dia terbiasa dari kecil menunggu proses. Gimana Bapak? Mungkin ada pemberontakan, anak kita menangis dan lain sebagainya. Tahanlah bahwa ini adalah proses. Mungkin hati kecil kita akan bertanya, apakah saya tidak sayang sama anak? Katakan tetap sayang. Tetapi anak juga harus diajari bahwa menunggu itu adalah sebuah proses yang indah yang harus dia lewati. Itu syarat yang ketiga. Yang terakhir, syarat pertama sudah, contohnya anak kita SMA kelas 3 minta sepeda motor. Kira-kira menyalahi aturan atau tidak Bapak Ibu? Sudah tidak kan? Anak SMA ya sudah layak untuk ngurusin. Oke. Yang kedua, anak ini memang sepeda motor dibutuhkan sekali untuk pergi ke sekolah. Anak di SMA. Dan kita kebetulan sudah menunda, Mas, sepedanya semester depan ya. Kok ya kebetulan semester depan cepat kali datangnya. Akhirnya kita diskusi dan kita putuskan kita beli. Sepeda sudah datang ke rumah, diantarkan dealer. Kita mendapatkan helm dan mendapatkan kunci. Anak dipanggil, sini Mas, sepeda kamu datang. Kita berikan helmnya dan ini. Waktu anak mau ngambil helm dan kunci, helmnya ditarik kembali sama kuncinya. Sebentar, sabar. Kita perlu diskusi aturan penggunaan sepeda ini.
Ayo Mas mulai, Abi yang nulis. Nggak punya usul loh. Ini sepedanya Mas loh, yang membuat aturan kamu, bukan Abi. Ya sudah Abi, harus merawat sepeda dengan baik. Oke, Abi tulis merawat sepeda dengan baik. Sekarang gantian Abi, anak saya ngomong, iya, tidak boleh ngebut. Sampai ditulis ketiga, keempat, kelima. Oke, tanda tangan anak, tanda tangan bapak, materai 6.000. Selesai. Lalu baru kita kasih yang namanya helm dan sepeda motor. Bismillah, saya percaya sama kamu nak atas penggunaan sepeda motor. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, anak menggunakan sepeda motornya sesuai dengan keinginan kita dan aturan. Yuk kita panggil, sini Mas, loh ada apa Bu? Salami, mabruk Mas, selamat ya. Kamu 3 bulan ini menggunakan sepeda motormu dengan baik. Sepeda motor bersih, kecepatan gak melewati batas, dan Abi suka dengan kamu ini. Loh dadak 2 bulan kemudian kok tercantum ngebut di depan Masjid Namiro, CCTV. Panggil anak itu, ambil kuncinya, Mas, 1 minggu sepeda motor ini tetap di sini. Loh, terus aku naik sepeda motor berangkat ke sekolahnya pakai apa? Ya, ada Gojek. Begitu. Dan anak akhirnya belajar dengan aturan yang disepakati. Kalau dia mengikuti aturan harus kita hargai. Kalau dia menyalahi aturan, tarik sementara sepeda motor itu. Dan ketika itu kita lakukan, insya Allah anak mudah bertanggung jawab terhadap barang yang sudah kita berikan kepada mereka. Saya kira itu Bapak Ibu. Yang pertama sesuai dengan aturan dan syariat, yang kedua sesuai dengan kebutuhan, yang ketiga adalah yaitu jangan permudah, harus ditunda kalau bisa ditunda, dan terakhir harus ikuti dengan aturan-aturan yang jelas. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.